Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmadani Irsyaf dengan NIM 2506 1305 333 dari kelas Agribisnis A. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sosiologi Pertanian dan Pedesaan. Dan materi kali ini adalah struktur sosial dan stratifikasi pedesaan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, ada konsep struktur sosial masyarakat pedesaan. Nah, struktur sosial ini adalah tatanan antar masyarakat di pedesaan yang ditandai dengan yang pertama, kekeluargaan yang kuat dan informal. Yang kedua, solidaritas yang terbangun dari rasa kekerabatan dan sifat bahu-membahu. Dan yang ketiga, stratifikasi sosial. Kita masuk ke pembahasan stratifikasi sosial pedesaan, yaitu adanya perbedaan lapisan atau golongan masyarakat ke dalam beberapa kelas sosial yang tidak sejajar atau beda pendudukan. Adapun bentuk-bentuk dari stratifikasi sosial ini, yang pertama adalah kepemilikan lahan. Lahan adalah penentu utama status sosial di desa. Jadi pemilik lahan itu tingkatannya paling atas, penggarap lahan menengah, dan buruh tani itu posisi paling bawah. Yang kedua ada status ekonomi. Semakin besar penguasaan ekonominya, semakin tinggi pula status sosialnya. Yang ketiga, kekuasaan. Kekuasaan tertinggi di desa biasanya dipegang oleh elit desa, yang dimana elit desa ini sebagai pengaruh mutlak dalam pengambilan keputusan dibandingkan masyarakat biasa. Dan yang keempat ada peran sosial, yaitu seseorang yang memanfaatkan peran dan kehormatannya. Contohnya seperti tokoh agama dan tokoh adat. Selanjutnya ada lapisan sosial petani. Lapisan yang pertama ada pemilik lahan, itu biasanya setara dengan elit desa, yaitu orang yang memiliki lahan dan memiliki rumah sendiri, serta dalam seluruh pengambilan keputusan dipegang penuh oleh mereka. Yang kedua adalah petani penggarap, yaitu petani yang tidak memiliki lahan sendiri. Adapun memiliki lahan sendiri tapi tidak melangkahi besarnya pemilik lahan. Dan alternatif bagi para penggarap tani yang tidak memiliki lahan, biasanya mereka menyewa lahan orang lain dan menggarap lahannya. Yang ketiga ada buruh tani, yaitu petani yang sukarela mengerjakan lahan orang lain. Selanjutnya hubungan antara struktur sosial, akses sumber daya, dan ketimpangan sosial. Yang pertama itu adalah struktur sosial menentukan posisi masyarakat. Yang kedua, posisi sosial menentukan akses sumber daya. Dan yang ketiga, perbedaan akses tersebut menimbulkan ketimpangan sosial. Di pedesaan, masyarakat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. Nah, adanya dua kelompok inilah menjadi penentu mudah atau sulitnya masyarakat tersebut dalam mengakses pendidikan, lahan, modal, sumber daya, bahkan teknologi. Akibatnya terjadilah ketimpangan sosial, masyarakat atas sejahtera dan masyarakat bawah sebaliknya. Terakhir masuk ke dampak stratifikasi sosial. Yang pertama terhadap relasi kerja, yaitu adanya dominasi pengambilan keputusan oleh pemilik. Yang kedua, terhadap konflik, itu adanya ketidakadilan dalam pembagian hasil panen. Dan yang ketiga, terhadap kesejahteraan. Contohnya kalangan atas itu lebih mudah dalam mengakses pendidikan, sedangkan kalangan bawah kesulitan meningkatkan status sosial. Baik, sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.